Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu platform atau satu aplikasi penghasil uang. Waduh, penghasil uang lagi ya. Apakah benar penghasil uang atau cuma money game, ponzi, tipu-tipu yang ujung-ujungnya ya melakukan penipuan atau bisa dikatakan scam. Gitu teman-teman ya. Namanya yaitu adalah GSBA. Singkatannya dari Gold and Silver Broker Australia. Widih, emas dan perak dari broker Australia. Wah, bener nggak nih? Jadi sudah jelas ya, di awal dari namanya GSBA ini berarti investasinya di investasi emas dan perak atau gold and silver gitu. Oke, banyak sekali dari teman-teman yang minta saya untuk bahas, Bang, GSBA bahas dong. Udah banyak nih yang promosi. Waduh, khususnya youtuber-youtuber. Ya, terserah aja sih. Kalau mereka mau promosi ya, kan dapat cuan ya. Plus dapat rabat gacor 2 level. Atau dapat komisi undangan 2 tingkat 2 level. Waduh. Saya nyari tuh informasinya biasa. Gudangnya Ponzi ada di Telegram, teman-teman ya. Gudangnya Ponzi ada di Telegram. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah atau nggak suka dengan Telegram, lebih baik janganlah ya, karena di sana banyak sekali link-link investasi bodong, link phishing juga banyak ya. Di sini GSBA on di Play Store. Apa nih on di Play Store ya? Rilis 14 Agustus 2023. Nah, seperti itu ya. Promosinya di Telegram. Wah, gsba.pip linknya. 150.000 selama 30 hari, 3.000 per hari. Wah, dari sini aja penghasilannya pasti ya. Penghasilannya fix. Waduh, investasi apa yang penghasilannya fix tiap hari? Segitu aja terus ya. Nggak ada, apalagi ini emas yang pasti ditentukan oleh harga pasar. Kalian pernah beli emas? Sekarang beli 1 gram atau apalah gitu ya, atau berapalah gitu. Pas ngejual bisa untung, bisa rugi, tergantung berapa sekarang nilai pasar emas tersebut. Begitu kan? Bukan sekarang beli seharga 100.000 misal, pas dijual nanti pasti untung jadi 200.000, 300.000. Enggak seperti itu. Oke, sekali lagi ya. Nah, ini di Play Store. Dari 4 tahun lalu, saya selalu katakan, resmi di Play Store bukan berarti resmi di lembaga terkait. Memang biasanya yang legal itu pasti ada di Play Store biasanya. Tapi kebiasaan Ponzi menyebutnya resmi di Play Store. Semua orang bisa bikin aplikasi di Play Store. Tinggal punya akun Google Developer aja. Atau banyak joki-joki Google Dev juga. Ya. Nah, jadi yang terdaftar di Play Store belum tentu terdaftar di regulator. Contohnya ini emas, broker ya. Broker emas dan perak, gold and silver. Di Indonesia ini terdaftar nggak di Bapepti atau di Kemendag? Saya yakin 1000% ini nggak terdaftar di Bapepti. Silahkan aja kalian cek di website Bapepti. Mudah kok. Semudah kalian menemukan aplikasi Ponzi untuk mengecek legalitas di regulator. Kalau kalian semudah ini mendapatkan link aplikasi Ponzi mainan Bekdung, kenapa kalian susah untuk mencari legalitas di website Bapepti? Itu. Terus saya lihat di sini ternyata rilis di Play Store-nya itu bulan Juli, 31 Juli 2023. Oke. Nah, di sini saja buat teman-teman yang awam nih ya, yang sedang nyari informasi tentang aplikasi GSBA ini. Kecuali kalau kalian bebek culas, bebek dungu, ya udah. Bebek dungu itu orang ngeyel, tapi padahal awam gitu. Tapi ngeyel, ya udah. Jangan marah kalau disebut bebek dungu, ya. Kalau bebek culas yaitu leader Ponzi, ya itulah bakterinya. Bakteri Ponzi yang menggerogoti otak dari bebek dungu sehingga semakin dungu gitu. Nah, di sini teman-teman, pendaftarannya menggunakan nomor asal-asalan bisa masuk. Waduh, sekelas broker yang mengatasnamakan broker dari Australia daftar menggunakan nomor asal-asalan, kok bisa? Nggak ada kode verifikasi apapun. Sedangkan di dalamnya emas. Waduh, investasi emas dan perak, gold and silver gitu ya. Masa menggunakan nomor asal-asalan bisa masuk? Terus di sini udah jelas harusnya ketika kalian melakukan pendaftaran tanpa menggunakan kode undangan ini,
harusnya kalian tinggalkan. Di sini kalian bisa lebih jelas lagi. Tanpa menggunakan kode undangan, kode referral, nggak bisa daftar. Inilah ciri yang paling kelihatan dari money game skema Ponzi, tipu-tipu. Misal kalian mau coba-coba apa yang dibilang Bang Anggi ini benar nggak sih? Saya mau coba daftar tapi saya nggak bakal pakai kode undangan para bebek culas. Kalian nggak akan bisa. Berarti tetap harus ada yang diuntungkan, yaitu bebek culas pemegang kode undangan pertama kali. Ya, kode undangan pertama kalinya siapa sih? Ini misal aplikasi ini baru dibikin, siapa yang nge-share pertama kali? Iya, bandar Ponzi-nya gitu ya, yang bikin aplikasinya. Jadi yang diuntungkan siapa yang pertama kali? Ya bandar Ponzi, money game GSBA ini. Kesananya kacung-kacung Ponzi, yaitu leader-leader Ponzi, bakteri-bakteri Ponzi yang siap menggerogoti otak-otak backdung biar semakin dung. Nah itu. Oke, jadi di sini saja sudah jelas, tanpa kode undangan nggak bisa daftar. Ada notis seperti ini, pengguna resmi GSBA dapat melakukan undian. Waduh, biasalah. Kalau money game Ponzi kan banyak roda keberuntungan kayak gitu, main sintir. Karena rata-rata sih para pemain Ponzi itu ya pemain slot juga biasanya gitu ya, pemain judi online juga biasanya pemain Ponzi itu. Nah, tampilan berandanya seperti ini. Ya, ada gratisan. Cuma 3 hari. Apakah bisa ditarik? 9.000. Seharinya 3.000. Ya nggak bisa. Soalnya apa? Minimal penarikan 30.000. Jadi kalau kalian ngincer gratisan 9.000 ya nggak cukup buat beli gudang garam juga ya 9.000. Ya nggak bisa ditarik. Soalnya minimal penarikannya itu 30.000. Jadi gratisannya itu cuma pemanis aja. Ya, pemanis buatan untuk menggait backcul dan backdung gitu ya. Gratisan nggak bisa ditarik, nggak nyampe ke batas minimum penarikannya, belum ada fee 5%. Oke, nah di sini PIP 1 eksklusif produk. Nah ya, penghasilan 3.000 ya, volume perdagangan 0,159 gram, total pendapatan 10 berapa nih? Nggak ada titik depannya ya. Aduh, ampun, 10.900 atau berapa? 1.095.000 teman-teman ya. Selama 365 hari, setahun. Apakah aplikasi ini akan nyampe setahun? Nggak bakal ya. Paling mentok 6 bulan juga udah kabur tuh ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus ada lagi di sini level 2 ya. 1.460.000 total pendapatan selama setahun. Kan ini fix 0,212 gram volume perdagangan emasnya gitu ya. Emas itu fluktuatif, naik turun. Bahkan bukan hanya emas, semua investasi, semua usaha itu fluktuatif, nggak stabil. Apalagi nominalnya tetap segitu, 1.460.000 terus segitu sama setahun sih ceritanya di sini. Tapi nggak bakal nyampe setahun di aplikasi. Terus yang paling tinggi berapa? Level 6 ya, 14.600.000 tuh. Penghasilan hariannya 40.000 tiap hari tuh. 40.000 itu emas apa? Emas beranak atau emas tuyul? Hah? Atau emas jarwo? Stabil 40.000 tiap hari. Gini aja lah, kalian pernah beli emas nggak? Nah itu ya, nggak bakal stabil, apalagi setiap beli langsung naik terus, nggak ada turunnya. Emangnya harga BBM nggak bisa turun? Nah di sini level-level temannya ya, undang temannya 2 level, level 1, level 2. Ini money game skema Ponzi teman-teman ya. Anggota level 1, level 2 nanti akan ada daftar bebek dungu yang kalian rekrut, yang bebek culas rekrut di sini ya. Roda keberuntungan, wah main sintir tuh. Terus, nah di sini undang 3 teman untuk menghasilkan uang bersama, mengundang 7 teman sampai 20 teman. Jadi menghasilkan uangnya dari mana? Bukan dari investasinya, tapi dari ya ajak-ajak teman backdung gitu ya. Siapa yang ngajaknya? Ya bakteri Ponzi, ya leader Ponzi, bebek culas itu ya. Mereka mengincar ini. Plus kalau kalian, misal kalian diajak nih main GSBA sama bakteri Ponzi, leader Ponzi, kalian sama saja ngasih komisi ke mereka, ngasih duit.
Setiap kalian deposit, mereka akan dapat komisi. Tergantung persentase kalian berada di level berapa. Nah, mengenal kami, wah, Gold and Silver Broker Australia, GSBA. Wah, GSBA aja ya sebutnya. Harusnya sih GSBA atau gimana lah gitu. 17 Februari 2016. Pret. Gak usah saya baca. Oh iya, ini ada apa nih? SK Kemenkumham ya. Di pengesahan pendirian Badan Usaha PT Pengembangan Global GSBA. Waduh. Kok PT Pengembangan Global GSBA ya? Mungkin di Indonesia. Oh, di sini di Kabupaten Bandung Barat. Waduh. Bandung Barat di mana? Pada Larang atau di mana? Waduh, berkedudukan di Bandung Barat. Nah, ya halo, kemarin-kemarin ponzi-ponzi yang nge-share beginian kemana? Aduh, ini tuh dijadikan alibi, ya, dijadikan alasan bahwa aplikasinya ini aman kok, ada SK Kemenkumham. Semua orang, kalian dagang warung bakso juga bisa bikin kayak gini. Ini kan online, gitu ya. Kan udah saya katakan, ketika mereka mendaftar si komplotan ponzi itu, yang mendaftar secara umumnya aja. Nggak mungkin mereka bilang mau mendirikan perusahaan ponzi, nggak mungkin, ya auto dilempar berkasnya, ya nggak akan di ACC. Tapi misal mereka itu misal gini, kalian mau jual air mineral, wah bener tuh izinnya air mineral gitu ya. Di lapangan pada kenyataannya kalian jual miras oplosan, nah kan ilegal gitu. Pada dasarnya semua ponzi ini entah benar atau scanan, semua ponzi itu minimal mereka menampilkan yang seperti ini ya. SK Kemenkumham atau nanti muncul NIB. Nah, gitu ya. Halo Jom Minggu, NL Ijo, AGT Mesin Iklan, terus CSP Main, terus yang kemarin LC Mining, terus Simonida Media, ya, terus FEC, menampilkan yang seperti ini. Ujung-ujungnya scam, ya karena nggak cukup. Nggak cukup. Ini tuh emas, ya, harus terdaftar di Bapepti. Ya, komoditi berjangkanya apa tuh ya, ada ya, perusahaan-perusahaan yang legal di Bapepti apa aja, cek GSBA ada nggak. 1000% pasti nggak ada di Bapepti ini GSBA. Nah ini upahnya, nah ini udah jelas, kalian baca sendiri aja lah, saya males ya. Setiap saya bahas ponzi ya ujung-ujungnya ini dapat skema ponzinya. Upah, wah upah bebek culas merekrut bebek dungu. Nah ini upahnya ya. Modus investasi emas itu dari 2019 atau bahkan sebelumnya itu udah banyak, ya, udah banyak korban maksudnya. Nah di sini ya, setelah VIP Anda akan menerima dividen dari penghasilan harian anggota level 1 dan 2. Misalnya jika Anda mengundang pengguna A adalah anggota level 1 Anda, A mengundang B adalah, iya benar, B adalah anggota level 2 Anda, yaitu skema ponzi 2 kaki, 2 tingkat. Nah bang, skema ponzi kan biasanya 3 tingkat, 4 tingkat, 10 tingkat. Yang penting ada cabang. Mau minimal 2 tingkat, minimal 2 tingkat ya, 2 tingkat itu udah termasuk skema ponzi. Misal kalian ngajak orang si A level 1 kalian, si A ngajak si B adalah level 2 kalian, bebek culas gitu. Atau kalian diundang, kalian undangan pertama, teman kalian yang undangnya gitu ya. Nah kalian ngundang lagi kakak kalian, nah kakak kalian itu menjadi undangan kedua, level 2 si orang yang pertama ngundang kalian. Diuntungkan kan? Diuntungkan. Si B yang undang kalian, tapi si bebek culas yang dapat komisinya juga gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini tentang platform atau aplikasi GSBA. Wah, yang mengatasnamakan berpusat di Australia. Ini jangankan di Bapepti Indonesia, di Bapeptinya Australia pun saya yakin ini ngibul ya, nggak terdaftar. Pada dasarnya di negara manapun investasi itu fluktuatif, nggak menjanjikan penghasilan yang fix ya. Mau di Australia, mau di Uganda, mau di Konoha, mau di planet Mars juga kalau ada di sana Baekdung ya, itu nggak mungkin menjanjikan penghasilan yang fix. Apalagi jelas ini komoditinya adalah emas yang selalu ditentukan oleh nilai pasar. Sekarang beli emas, besok kalian butuh duit, ternyata harga emas turun. Apakah untung? Buntung kan? Nah gitu. Jadi investasi emas juga harus ada harus cerdas gitu. Kalian harus tiap hari atau seminggu sekali melihat nilai pasar emas. Wah ini cocok nih,
beli segram misal 500.000 misal ya. Wah, sekarang segram 700.000, cepet jual. Nah, untung gitu. Kalau sekarang beli 500.000 1 gram misal ya. Dilihat-lihat kok besoknya malah turun jadi 300.000 atau 400.000, kan buntung ya, di hold dulu, ditahan. Enggak tiap hari beli emas, kayak emasnya ada kalkulatornya ya, tiap hari 40.000 terus stabil. Itu beli emas atau apa gitu ya. Logikanya dong ya, beli emas, kalian beli emas tiap hari konsisten. Waduh, kalau benar ini GSBA, silahkan tawarin ke Menteri Keuangan atau ke Ketua Bapepti lah, Kepala Bapepti atau ke Menteri Perdagangan. Tawarin nih, Pak, ada platform nih dari Australia, GSBA, komoditinya emas, penghasilannya tiap hari stabil, misal 40.000 stabil selama setahun, 14 juta, dengan harga yang murah untuk depositnya di awal. Coba tawarin ke Menteri Perdagangan atau ke Kepala Bapepti atau ke Menteri Keuangan gitu ya. Siapa tahu hutang negara bisa lunas gitu dengan bantuan dari Bebek Culas yang menawarkannya ke pemerintah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, logikanya dipakai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.